Inilah pandangan profesional trader base dalam membaca market. Salam profit untuk semua trader base. Di video kali ini saya akan trading di pair Euro Jepang Yen. Ada drama apa saja dan bagaimana cara menghadapi drama yang terbentuk di market, yang pastinya akan sangat menarik untuk disimak, yang bisa dipetik momennya sebagai wawasan trading ke depannya. Jadi jangan skip videonya, agar tradingmu lebih profesional. Seperti biasa langkah awal selalu menandai body base engulf di time frame H4. Ini adalah base sell-nya. Base ini baru terbentuk tapi bisa digunakan selama harga koreksi ke base tersebut dan direspon oleh marketnya. Lalu di sini juga ada base buy yang bisa kita tandai juga, sebagai acuan atau batasan kita melihat market. Untuk konfirmasi entry-nya, tukar ke time frame H1 untuk melihat respon marketnya. Dan jika kita lihat di sini market sudah merespon base sell ini dengan membuat setup sell CB1, ini candle CB1-nya dan ini candle yang break-nya. Lalu gunakan garis Fibonacci, level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir di dalam trend atau shadow, dan level Fibo 100 di body candle bear yang break candle CB1. Saya akan entry sell di sini. Di setup sell CB1 break ini juga terdapat setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Kita hanya tinggal tunggu harga koreksi ke base tersebut untuk entry kembali, jika ingin memanfaatkan peluangnya. Tapi jika satu entry saja sudah dirasa cukup, maka tidak perlu entry lagi. Lalu wajib pasang stop loss di kisaran level Fibo 0. Dan pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Di sini saya akan memanfaatkan peluang setup full margin tersebut dengan menggunakan pending order sell limit di level Fibo 50, dengan meletakkan stop loss di level Fibo 0, dan take profit di level Fibo 161. Analisa sebagai trader base sangat mudah. Karena kita hanya perlu merespon setiap pergerakan harga di base dan setiap level Fibonacci, dan tidak perlu menganalisa market secara keseluruhan, karena mata trader base melihat market setelah setup terbentuk. Jadi idealnya hanya sampai level Fibo 261, dan maksimalnya sampai ke level Fibo 423. Sebagai gambaran mapping trader base seperti ini. Pergerakan harga berikutnya di sini harga turun, tapi belum sampai ke level Fibo 161, harga kembali naik lagi ke level Fibo 100. Pergerakan harga berikutnya, sepertinya harga akan banyak membuat drama di setup ini. Dan harga kembali naik lagi ke zona entry full margin. Trader tipe entry break retest entry akan menganggap ini merupakan terbaik, tapi untuk tipe break entry di level Fibo 100, saat ini dalam keadaan floating minus, sedangkan untuk tipe entry keduanya masih relax. Dari kedua tipe entry ini plus minus dan udah sering saya jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Jadi teman-teman bisa scroll videonya di channel ini. Oke, di sini harga tidak mampu melewati zona entry full margin atau base sell ini, dan harga kembali turun. Tapi penurunannya masih belum memiliki kekuatan seller telah masuk, karena jika dilihat dari candle yang terbentuk masih didominasi oleh candle bull. Untuk yang kedua kalinya market kembali ke zona entry full margin, dan untuk yang kedua kalinya juga di sini harga di reject. Bedanya di sini seller sudah mulai masuk terlihat dari terbentuknya pola candle bearish engulfing, dan berpotensi break candle CB1, tapi setup CB1 ini tidak bisa digunakan karena candle bull ini tidak lebih tinggi dari candle bull sebelumnya. Artinya di sini tidak membuat new high, jadi tidak bisa digunakan sebagai acuan. A few moments later.
Setelah penantian 2 hari dan banyaknya drama yang terbentuk di market, akhirnya harga turun ke level Fibo 161. Sebagai trader base, kita punya acuan untuk membaca market dan mengantisipasi setiap drama yang terbentuk di market. Jika sudah memahaminya, ini akan membuat analisa tradingmu jadi lebih profesional. Dan terbaiknya, teknik ini sangat mudah dipelajari karena setiap istilah penamaan dalam teknik ini menggunakan acuan candlestick yang bisa dipahami oleh mata kita. Lalu seperti biasa, untuk mengurangi resiko karena 2 hari secara emosi lelah menghadapi drama di market, jadi saya akan pindahkan stop loss ke level Fibo 50. Ini dilakukan sebagai langkah antisipasi harga berbalik tanpa membuat setup. Jadi jika harga balik arah pun kita tidak menderita banyak kerugian. Pergerakan harga berikutnya, lagi dan lagi di sini market membuat drama dengan membuat kenaikan kembali. Harga sudah sentuh level Fibo 161, tapi karena spread jadi harga take profitnya belum ke-trigger. Di sini saya masih hold posisi karena masih belum terbentuk setup pembalikan. Candle bull ini akan jadi setup pembalikan saat ada candle bull yang break, dan kita bisa close posisi apapun hasilnya, karena jika setup direspon market maka harga akan naik kembali. Karena di sini ada potensi setup pembalikan terbentuk, maka saya akan pindahkan stop loss lagi ke SL+, dengan memindahkan stop loss ke titik ternyaman trader, maka hold posisi akan jauh lebih santai karena kita tahu resikonya. Biasanya yang masih takut menghadapi market dan trading jadi gak santai adalah kita menggunakan resiko terlalu besar, atau bahkan yang lebih parahnya, kita entry tanpa mengetahui resikonya. Pergerakan berikutnya, di sini market membuat setup pembalikan, yaitu setup by CB1 break. Untuk teman-teman yang sering bertanya setup pembalikan, jadi setup pembalikan adalah setup CB1 atau dominan yang terbentuk dari arah berlawanan kita entry. Oke, di sini karena saya ikuti konsep teknik base, yaitu apapun hasilnya close posisi jika terbentuk setup pembalikan. 2 hari hold posisi cuma dapat profit $12. Market membuat drama sampai akhir. Setelah membuat setup pembalikan di level Fibo 161 tapi tidak direspon market, harga kembali turun ke target take profit level Fibo 261. Di sini di prank market juga, jika sudah sesuai dengan konsep teknik yang kita gunakan, tapi hasilnya masih belum sesuai dengan yang diharapkan, maka ikhlaskan karena belum rezeki kita. Jika melihat pergerakan marketnya, base sell H4 ini sangat kuat karena berkali-kali direspon market. Di base potensial seperti inilah yang perlu kita cari untuk mendapatkan win rate yang tinggi. Oke, sekian videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.